Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman. Ini sudah masuk 2022, sudah masuk sekarang tanggal 9 Januari 2022. Yang mana ya 2021 telah berlalu, sudah berjalan kurang lebih 360-an hari sudah kita lewati di 2021. Di sini saya ingin bercerita gitu kan, ingin berbagi beberapa momen-momen penting bagaimana saya lewati di 2021. Oke, pertama ya di 2021 awal menginjak 2021 dari 2020, di sisi keseharian tidak banyak yang berubah ya, karena ya di 2020 kita sudah ramah, bukan sudah ramah sih, sudah terbiasa dengan COVID-19, sudah terbiasa dengan COVID. Ya tidak jauh beda dengan 2021, COVID masih ada, masih tetap harus prokes, masih masker, hand sanitizer. Ya cuma mungkin bedanya di 2021 kita lebih terbiasa, lebih ya mungkin ada beberapa orang yang lebih santai bahkan sudah pakai masker ya, tapi ya saya pribadi sarankan teman-teman pakai masker. Oke. Ya di sisi lingkungan, sisi keseharian mungkin tidak banyak yang berbeda di 2021 ya, tetap prokes dan lain-lain. Salah satu momen yang saya rasa penting, saya rasa berharga di 2021 bagi hidup saya adalah dimana saya daftar SNMPTN. Ya, oke, di 2021 saya baru lulus SMK dan wali kelas saya Pak Hartono menyarankan saya untuk daftar SNMPTN karena dapat kesempatan gitu kan, karena ada kuota dari sekolah. Saya termasuk. Awalnya ya saya jujur saya tidak ingin kuliah dengan pertimbangan saya pribadi, cuma karena dibilang ya sudah daftar saja, tidak ada yang tahu kan kalau rezeki. Ya sudah saya daftar dengan niat ya sudah, kalau saya lolos SN ya kuliah, kalau tidak ya sudah saya tidak kuliah. Simpel itu kan, saya tidak ada pertimbangan akan belajar, akan ikut SB, SM dan lain-lain, nothing. Saya hanya ya kalau lulus SN sudah, kalau tidak ya sudah juga gitu kan. Dan akhirnya lolos ya. Beberapa orang mungkin senang ya, saya juga akan senang saya lulus SN yang kotanya hanya tidak banyak ya, tapi muncul masalah lain ya, mungkin dari finansial lah masalahnya. Momen penting kedua muncul setelah saya dinyatakan lolos SNMPTN, yaitu saya dapat berita, dapat kabar tentang beasiswa tes ID. Ya karena kebutuhan, karena ya memang kita perlu akan beasiswa itu, saya perlu akan beasiswa itu, ya sudah saya daftar. Dan saya bilang dengan diri saya, kalau beasiswa ini tidak gol, ya sudah saya tidak akan lanjut. Walaupun SN ini ya saya lolos di SN. Dan yang terjadi, saya lolos di beasiswa tes ID. Dan ya dua momen besar berturut-turut di pertengahan 2021 terjadi, dan ya it's a big moment. Ya ini momen yang sangat besar, sangat ya tidak mungkin akan saya lupakan. Dua harapan yang saya harap dan itu benar-benar terjadi. Ya saya lolos SN, saya dapat beasiswa tes ID, dan selanjutnya momen yang saya rasa penting ya mulai kuliah. Kenapa? Pelajaran di SMK jujur saja semester 1 semester 2 semester 1 saya di SMK
Palu sedang kena gempa dan pembelajaran tidak efektif sekitar 2-3 bulan di semester awal. Di semester 2 kembali normal, semester 3 kembali normal, masuk semester 4 Covid datang. Ya, pembelajaran tidak begitu intens ya selama di SMK, dan saat baru mulai masuk kuliah, wow, sangat beda gitu kan. Yang kemarin online di tingkat SMK itu biasa-biasa saja, jarang masuk, paling cuma kasih tugas, tiba-tiba di tingkat kuliah masuk terus, kasih tugas terus pula, gitu kan. Ya, saya rasa itu momen penting dimana sebagai seorang manusia yang pasti akan merasakan zona nyamannya. Di situ kita benar-benar di situ saya benar-benar merasa, oh, saya tidak bisa di sini saja kan. Tadinya santai belajarnya, slow. Saya rasa di sini harus benar-benar belajar gitu kan, karena ya ini beda sekali gitu kan. Beda dari segala sisi lah, beda. Mulai dari santainya, mulai dari metode belajarnya yang beda. Dan di momen itu saya mulai, saya harus ubah metode belajarku, saya harus lebih fokus, saya harus lebih tidak santai gitu kan. Itu salah satu momen yang penting. Dan momen penting yang terakhir itu ada di antara baru masuk kuliah dan sebelum masuk kuliah, dimana setiap yang saya inginkan, setiap yang saya harapkan itu bisa saja terjadi. Dan ya, saya tidak tahu, Allah alam, ini bisa berupa ya memang karena saya minta dan saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ya mungkin aja ini ujian gitu kan kemarin waktu 2021. Namun kenapa saya menganggapnya itu momen besar? Karena disitulah titik balik dimana kita yang imannya biasa-biasa saja, imannya ya mau dibilang jelek ya nggak jelek-jelek amat, tapi mau dibilang bagus juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Tapi di momen dimana setiap saya minta dikasih, itu kayak ada rasa dimana kok saya dikasih terus ya, padahal saya belum pantas. Nah, di situ ada rasa kayak saya harus pantaskan diriku supaya yang dikasih ini tidak sia-sia gitu. Ya, saya juga tidak tahu rasa itu muncul dari mana gitu kan. Cuma saya rasa mungkin ini dikasih, mungkin segala permintaan saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan supaya saya memperbaiki diri gitu, supaya saya memantaskan diri. Jadi tidak hanya minta dikasih ya sudah gitu kan. Tapi mungkin yang diinginkan, saya minta dikasih ya saya permantap diriku, saya kasih pantas diriku supaya saya nerima yang saya minta itu tidak beban gitu kan. Jadi kan misal ada orang pengen motor, dikasih motor tapi dia tidak tahu motor, dia harus belajar supaya dia tanggung jawab, supaya dia merasa pantas dirinya dapat motor kalau dia tahu motor. Mungkin contohnya gitulah. Oke, jadi ya beberapa momen besar yang saya pikir, saya rasa di 2021 ya itu gitu kan. Walaupun banyak momen-momen lainnya, ya bukan saya mengecilkan momen-momen yang lainnya, namun yang saya pikir ini yang benar-benar bisa saya ambil pelajarannya gitu kan. Mungkin dari teman-teman juga 2021-nya teman-teman seperti apa sih? Apa saja yang sudah dijalani, apa saja yang dirasakan, mulai dari yang menyebalkan, mulai dari yang menyenangkan di 2021. Bisa lah dicerita, atau kalau kata orang, sesuatu yang ditulis itu lebih ngena momennya gitu. Kadang kalau kita nulis sesuatu atau kita menceritakan sesuatu itu, saat kita dengar atau saat kita baca kembali, itu kita akan terbawa di momen tersebut gitu, ketimbang kita cuma foto. Katanya, kita juga belum buktikan, saya tidak tahu kan. Oke, mungkin itu sih teman-teman yang saya pikir
perlu saya share. Ya saya tidak berharap feedback apapun dari teman-teman. Saya hanya ingin mengabadikan momen ini sebelum saya lupa 10-20 tahun lagi kan. Sekian dari video dari saya, semoga teman-teman nonton sampai akhir sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.